Laws of the Universe bukan hukuman. Ya, ini adalah bahasan dari buku Universal Laws of the Universe, pengaturan universal alam semesta, The Connected Universe, alam semesta terhubung oleh D.K.L. Rahman. Kamu penasaran mengenai isi bahasan buku ini? Aku juga penasaran. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel Diary Fanny. Let's get started. Teman-teman, selamat mendengarkan. Laws of the Universe bukan hukuman. Kebanyakan orang masih berpikir kalau hukum alam semesta adalah tentang sebuah hukuman. Itu sepenuhnya tidak benar. Alam semesta tidak menghukum atau memberi imbalan. Law of the Universe atau hukum alam semesta itu bukan tentang hukumannya yang disediakan semesta untuk manusia, tetapi kinerja pengaturannya yang berlangsung di dalam semesta itu sendiri. Sebuah tatanan super kompleks yang mengatur alam ini dan sama sekali tidak berusaha untuk menghukum atau menghadiahi Anda. Mencoba menyaksikan hukum alam semesta akan menunjukkan kepada kita bagaimana mengendalikan kehidupan di semua tingkatan dan memberi kita wawasan tentang apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan keniscayaan sistem yang sudah ada. Alam semesta adalah tempat yang sangat terorganisir. Ini mengikuti seperangkat aturan yang tidak berubah dan bersifat yang dikenal sebagai hukum alam semesta. Setiap hukum hanyalah satu bagian dari teka-teki rumit pengaturan alam semesta dan semuanya terhubung satu sama lain dan bekerja sama. Dengan demikian, mereka dapat memberikan peta jalan untuk mendapatkan hasil maksimal dari kehidupan. Prinsip-prinsip alam semesta yang tidak dapat diubah ini adalah dasar dari segalanya dan dapat bertindak sebagai prinsip panduan untuk membantu Anda membentuk hidup Anda dan menjalaninya sepenuhnya. Dengan kata lain, mempelajari pengaturan ini dapat membantu pertumbuhan pribadi Anda dan memungkinkan Anda memperoleh pemahaman yang lebih intuitif tentang dunia di sekitar kita, sehingga Anda bisa hidup lebih selaras dengan alam semesta dan sang pembuat semesta. Setiap manusia memiliki tujuan dan tugas kehidupan yang harus dilaksanakannya. Dan dengan memahami pengaturan alam semesta, kita jadi tahu di tempat seperti apa kita bertugas dan bagaimana. Ini adalah pengetahuan yang penting. Kadang perjalanan hidup kita menjadi masalah, bukan karena hidupnya bermasalah, tetapi karena kita belum mengetahui cara melaluinya saja. John F. Kennedy dalam ceramahnya pernah berkata, "Masalah kita adalah buatan manusia. Oleh karena itu dapat diselesaikan oleh manusia. Dan manusia bisa menjadi sebesar yang dia inginkan. Tidak masalah nasib-nasib manusia di luar manusia." Memang sangat menyusahkan saat seseorang tidak tahu bagaimana caranya menggunakan apa yang sedang dipegangnya. Dahulu, ada seseorang dari desa yang hanya mengenal satu kendaraan tercepat, yaitu kudanya. Suatu hari diajaklah ia oleh seorang temannya yang bangsawan untuk menaiki mobilnya. Dalam mobil si bangsawan terus saja bercerita tentang kehebatan mobilnya. Ia menunjukkan dan turut pula mengatraksikan kecepatan mobilnya. Temannya yang orang desa tertawa. Ia berkata, "Kamu bilang ini cepat. Kalau begitu kamu harus mencoba kudaku." Melihat reaksi si orang desa yang biasa-biasa saja, si bangsawan merasa jengkel. Ia berkata, "Ya sudah, tunjukkan aku kalau kuda kamu bisa lebih cepat dari mobilku. Ayo kita balapan." Si orang desa setuju. Mereka berdua sudah berada di garis awal pertandingan. Sambil duduk di bangku kemudi mobil, si bangsawan terus memperhatikan kudanya. Pertandingan pun dimulai dengan sengit. Si kuda yang memang gagah itu berlari dengan kencang, dan si orang desa pun menang. Si bangsawan yang gila kecepatan merasa mobilnya usang dan kuda itu memanglah lebih kuat. Si bangsawan pun langsung mengajak barter, dan dengan sedikit negosiasi yang alot, si orang desa akhirnya menyetujuinya. Saling tukaran kendaraanlah mereka berdua. Si bangsawan menyerahkan kunci mobilnya dan si orang desa menyerahkan kudanya.
Sekarang mereka memiliki kendaraan yang berbeda. Sebenarnya si orang desa senang dengan mobil ini. Tidak ada yang memiliki mobil seperti ini di desanya. Pastilah bangga bisa membawa mobil ini pulang. Hal yang sama ada juga di pikiran si bangsawan. Di tempatnya, mengendarai kuda yang gagah dan bisa berlari secepat tadi lebih berharga ketimbang mobilnya yang ternyata tidak memiliki kecepatan apa-apa. Singkat cerita, mereka berdua pun sekarang sudah naik ke atas kendaraan baru mereka masing-masing. Dan hingga sore hari, tidak ada satupun dari mereka yang sampai ke rumah dengan membawa kendaraan mereka masing-masing. Kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata si bangsawan tidak tahu kalau si kuda tercepat itu hanya mau jalan apabila sudah menerima 3 tepukan di punggung dan 1 belayan di rambut. Akhirnya kudanya tidak mau beranjak sedikit pun. Ia berusaha menyeret-nyeret kudanya dan itu kurang berhasil. Si orang desa juga tidak tahu kalau selain memasukkan kunci, ia juga harus menginjak gas, memainkan gigi, dan sesekali menginjak kopling. Akhirnya, keduanya tersadar kalau mereka sama-sama berada di kendaraan yang tidak bisa diandalkan. Dari kisah ini kita bisa belajar, apabila kita memiliki mesin yang canggih tapi tidak pernah tahu bagaimana cara mengendalikan mesin itu, maka secanggih apapun tetap mesin itu tidak akan mampu bekerja optimal. Akhirnya seluruh kinerjanya sama sekali tidak bisa diandalkan dan dikendalikan. Hal yang sama juga terjadi dengan tiap diri kita masing-masing. Jika Anda tahu bagaimana diri Anda bekerja, maka hal itu membuka kemungkinan untuk mencapai hal-hal yang benar-benar Anda inginkan dan pantas Anda dapatkan dari diri Anda sendiri. Ini terjadi karena Anda bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Anda pastinya paham betul kalau hidup tidak selalu berjalan seperti yang Anda inginkan, dan akan ada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Tetapi Anda selalu bisa mengendalikan diri sendiri dan mengandalkannya. Hanya saja, kalaulah Anda belum mengenal bagaimana diri dan semesta tempat Anda hidup sendiri, maka Anda dipastikan belum bisa mengendalikannya, apalagi mengandalkannya. Jadi, jangan sampai salah fokus. Perubahan luar biasa terjadi dalam hidup Anda ketika Anda memutuskan untuk mengendalikan apa yang Anda kuasai, alih-alih mendambakan kendali atas apa yang tidak Anda kuasai. Perkataan Steve Maraboli. Manusia sebenarnya adalah murni kebaikan. Segala kebaikan butuh pengendalian. Manusia dihidupkan dengan kemampuan untuk mengendalikan. Misalnya saja, jasad ini sudah dibuat untuk mampu mengendalikan molekul air di dalam dirinya sendiri agar seimbang. Tubuh butuh molekul air untuk sel, tapi saat tubuh tidak bisa mengatur kadar air di dalam dirinya, maka akan terjadi overhidrasi. Kelebihan air dalam tubuh menyebabkan kadar garam tubuh turun dan sel membengkak. Jadi, dalam diam, tubuh kita terus mengendalikan jumlah kebutuhan air yang bisa diserap oleh tubuh kita sendiri, agar air bisa bergerak sesuai fitrahnya. Bergerak sesuai fitrah, inilah fungsinya pengendalian. Fitrah sendiri hanyalah bentuk kebaikan asal. Bukan berarti tidak dikendalikan tidak baik. Tetap secara wujud sesuatu yang tidak dikendalikan memiliki kebaikan. Contoh, air adalah baik, tapi air tetap harus dikendalikan agar kebaikannya bisa seimbang dan sesuai dengan fitrah atau kebaikan asal. Oksigen adalah baik, tapi oksigen tetap harus dikendalikan. Lapar dan kenyang itu adalah baik, tapi tetap lapar dan kenyang itu harus dikendalikan. Pemimpin selalu mengendalikan, bukan melepas kendali, apalagi dikendali. Dalam pengendalian akan terbentuklah keteraturan dan keseimbangan. Saat kebaikan itu sudah teratur dan seimbang, maka kebaikan itu bergerak sesuai fitrah, dan saat segalanya sudah sesuai fitrah, maka segalanya bisa kita kendalikan, bisa kita kembalikan. Ini bisa kita kendalikan ya. Akhirnya kita bisa menjadi khalifah yang melaksanakan tugas demi menjadi gerbang kebaikannya bagi semesta alam. Hanya saja sahabatku, apa yang bisa dikendalikan dari apa-apa yang tidak diketahui? Jadi kembali lagi kepada pengetahuan akan keteraturan dan pengaturan alam semesta.
Begitu Anda memahami, menerapkan, dan menyelaraskan diri dengan pengaturan yang mengatur Anda ini, maka Anda akan mengalami transformasi di setiap bidang kehidupan Anda, melebihi apa yang pernah Anda bayangkan. Akhirnya, Anda bisa hidup selaras dengan alam semesta itu sendiri. Marcus Aurelius berkata, "Dia yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, hidup selaras dengan alam semesta." Selaras dengan alam semesta berarti Anda selaras dengan hidup Anda. Anda tahu kemana harus pergi dan pilihan apa yang akan membawa Anda ke jalan yang benar. Anda merasa nyaman dengan siapa diri Anda sebagai pribadi dan segala sesuatu tampaknya berjalan dengan mudah. Fungsi pengendalian adalah supaya segala kebaikan yang sudah ada bisa bergerak sesuai fitrah yang baik. Segalanya adalah kebaikan kalau segala kebaikan itu mampu dikendalikan. Itulah fungsi diri sebagai khalifah. Universal Laws of the Universe. Tetapi pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang salah dengan hidup Anda, tetapi tidak dapat menunjukkannya? Jangan khawatir, ini terjadi pada yang terbaik dari kita. Anda tidak sejalan dengan semesta. Anda terputus dari semesta. Putusnya atau misalignment dapat muncul dalam berbagai bentuk pada orang yang berbeda. Sementara beberapa merasakannya sebagai ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Bagi yang lain itu akan menjadi perasaan putus asa atau depresi. Setiap kita sebenarnya sudah memiliki kesempatan yang sama untuk mampu menyelaraskan diri dengan alam semesta. Andaikan kita bisa sejalan dengan alur semesta itu sendiri secara harmonis. Harmonisasi langkah kita yang melangkah dalam alur semesta akan memaksa kita untuk selalu mengharapkan kebahagiaan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang di sekitar kita. Sayangnya, pentingnya menyelaraskan dengan semesta bukanlah topik hangat dan tidak banyak yang menyadari signifikansi atau dampaknya jika diabaikan. Saat Anda tidak sejalan dengan alam semesta, mungkin sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai karena semuanya terasa salah. Mungkin Anda menderita kekurangan atau kekalahan yang terus-menerus. Hidup Anda tidak stabil, kedamaian menjauh. Anda merasa terputus dan merasa kalau segalanya tidak ada yang benar. Berikut adalah tanda-tanda ketidakselarasan yang sering terjadi saat diri terputus dengan semesta. 1. Setiap saat terjaga, Anda merasa tidak nyaman dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak peduli seberapa banyak Anda menyelidiki, Anda tidak dapat menentukan penyebabnya. 2. Anda merasakan jarak dari diri Anda sendiri. Anda tidak selaras dengan emosi dan perasaan Anda. Anda terus bertanya-tanya apa yang terjadi pada diri lama yang cerah dan ceria. 3. Anda merasa jurang besar berkembang antara dunia nyata dan keinginan Anda. Tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba, Anda merasa sulit untuk mendekatkan mereka. 4. Anda merasa sakit dan lelah karena alasan misterius. Dokter gagal mendiagnosis penyakit Anda, tetapi Anda tidak bisa membohongi diri kalau Anda merasa tidak nyaman dengan diri Anda sendiri. Akibatnya, Anda tidak memiliki energi. Anda terus-menerus merasa terkuras, tidak aktif, dan tidak tertarik. 5. Sebab akibat dari nomor 4 membuat Anda tidak dapat berpikir jernih dan merasa tidak fokus. Anda dapat merasakan seolah-olah kabut menyelimuti otak Anda. Pikiran Anda acak dan seakan tanpa hasil. 6. Masa depan menjadi menakutkan dan masa lalu selalu mengambil alih. Anda tidak bisa hidup pada saat ini, detik ini, selalu membandingkan diri dengan yang sudah-sudah atau dengan yang luar diri. Hasilnya, Anda tidak dapat mewujudkan salah satu tujuan Anda. Apabila situasi-situasi yang seperti itu menghampiri Anda, maka tidak apa. Anda masih bisa memperbaiki kondisinya. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab akan ketidakberesan dalam hidup Anda selain itu diri Anda sendiri. Anda sudah ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang besar, yaitu menjaga diri Anda, lingkungan Anda, dan planet tempat Anda berada. Tetapi kalau diri Anda sengaja memilih menjauh dari sesuatu besar yang sudah ditakdirkan itu, maka tidak ada lagi penolong yang akan sampai untuk menolong Anda.
Makanya, kita juga patut bersyukur dengan segala ketidakselarasan yang terjadi. Itu bisa menjadi tanda kalau sudah saatnya kita membentuk keselarasan, melakukannya dan meraih takdir besar kita sendiri. Hanya karena segala sesuatu tampak tidak sempurna pada awalnya, bukan berarti tidak ada harapan. Detik ini Anda hanya perlu meluangkan waktu untuk melakukannya. Pencapaian keselarasan antara diri dengan alam semesta butuh dilakukan. Butuh aksi tindakan. Dan tindakan itu akan lebih mudah terwujud melalui penyaksian diri. Perlu diketahui kalau Anda tidak ditentukan oleh batasan dari apa yang Anda ketahui. Anda diperluas oleh hal-hal yang tidak Anda ketahui. Ketika orang benar-benar selaras dengan alam semesta, mereka terbuka dengan pengetahuan. Mereka membiarkan diri mereka belajar untuk mengenal dan memahami diri mereka sendiri. Menyaksikan hukum alam semesta bukan seperti menyaksikan bagaimana semesta mendikte hidup kita, tetapi untuk memahami bagaimana sebenarnya diri kita beroperasi. Saat kita hidup selaras dengan alam semesta, kita juga melepaskan diktean atas hidup kita dan mempercayai alur yang ada dengan cara yang tepat. Mengenal diri sendiri sangat penting karena hanya ketika kita mengenal diri kita dengan baik, barulah kita dapat membuat pilihan terbaik untuk diri kita sendiri dalam hidup kita. Universal Laws of the Universe. Penulis spiritual Gary Zukav membandingkan hidup dalam harmoni dengan perjalanan elang. Perjalanan elang bergantung pada elang dan angin. Terkadang angin membawa elang ke tempat yang diinginkannya dan terkadang tidak. Jika tidak, elang tidak keberatan. Bagaimanapun juga mereka mengendarai angin. Mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Dan kemudian mereka membiarkan angin membawa mereka kemana mereka harus pergi. Angin adalah hidupmu. Itu adalah semua hal yang terjadi antara saat Anda lahir dan saat Anda pulang. Roh yang anggun tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sama seperti elang, tidak tahu ke arah mana angin akan bertiup selanjutnya. Ini tidak mengganggu mereka karena mereka tidak mencoba mendikte hidup mereka seperti halnya elang mencoba mengendalikan angin. Kadang dalam gelombang kehidupan ini kita menjadi sangat tersiksa dengan keinginan ego. Kita mungkin merasa kecewa ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita pikirkan. Akibatnya, kita menjadi lebih kaku, metodis, dan mencoba mengatur mikro setiap situasi. Daripada mencoba mendikte hidup kita melalui kekuatan kemauan ego belaka, kita dapat memilih untuk mempercayai dan menyelaraskan diri dengan segala pengaturan yang ada dengan cara memaksimalkan yang sudah ada. Saat kita menyelaraskan diri dengan aliran alami ini, kita melepaskan kendali yang kita rasakan dan bergerak dengan mudah melalui pengalaman kita sehari-hari. Hasilnya, perasaan tegang kita mereda dan kita dapat terlibat sepenuhnya di setiap momen dengan tingkat kekaguman dan kenikmatan yang lebih dalam. Saat kita menyelaraskan segalanya dengan aliran energi alam semesta, kita menciptakan cara hidup yang lebih sederhana dan mudah yang akan meningkatkan pengalaman kita sehari-hari. Akhirnya, kita bisa menikmati hidup sebagai anugerah. Kehidupan ini adalah anugerah yang terbaik, kesempatan tak terbatas, dan tali penghubung yang begitu erat. Menjaga kesadaran diri untuk memahami pengaturan-pengaturan kehidupan yang dibuatnya adalah kewajiban yang memang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya seorang makhluk. Menyaksikan hukum alam semesta adalah tentang memahami bagaimana diri sendiri. Ini bukan tentang hukuman, menghukum, atau dihukum. Ini hanya tentang kesempatan memilih tindakan yang selaras. Tidak menutup kemungkinan kalau diri sudah paham, maka keselarasan akan mengikatkan diri dengan Anda agar Anda selalu hidup beruntung dan bersyukur akan kehidupan yang sudah dianugerahinya ini. Tidak berniat memuji, buku ini bisa menjadi harapan kita untuk membuka cakrawala penyaksian tentang kehidupan yang kita jalani saat ini. Kami bersyukur dengan segala ilmunya dalam buku ini. Dengannya segala kemungkinan baik bisa terjadi. Seperti sentuhan lembut yang menuntun jalan agar tidak terperosok pada kesakitan. Hidup kami tumbuh menjadi kenyamanan. Bukan berarti segala kesulitan hilang. Tetap ada pastinya, tetapi lebih mudah diterima dan dijalani sehingga diri terhindar dari kesakitan. Tidak menyangka kalau mengenal diri bisa menjadi seajaib ini, sungguh ajaib. Klaus Johle.
berkata, alam semesta mengatakan, izinkan saya mengalir melalui Anda tanpa batas. Dan Anda akan melihat keajaiban terbesar yang pernah Anda lihat. Demikianlah teman-teman mengenai bahasan tentang Laws of the Universe bukan hukuman dari buku Universal Laws of the Universe, pengaturan universal alam semesta, The Connected Universe, alam semesta terhubung, oleh D.K.L. Rahman. Terima kasih sudah menonton, thank you for watching, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tapi jangan lupa untuk tetap subscribe channel Diary Fanny, dan bye for now.